Hai guys, welcome back to channel Jejak Merlin dan balik lagi sama saya Merlin di sini. Dan hari ini saya bakalan menjawab 10 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman, baik melalui channel YouTube saya maupun ke blog saya maupun paling sering sih ke Instagram. Oke, langsung aja ya guys. Jadi di sini saya bakalan menjawab 10 pertanyaan yang paling sering dan selalu bolak-balik ditanyain. Saya itu sebenarnya bukan tipikal orang yang malas menjawab ya. Saya selalu berusaha membaca DM teman-teman. Tapi gimana ya, rada capek juga ya ujung-ujungnya kalau pertanyaannya sama mulu. Jadi akhirnya saya buat video ini. Jadi nanti kalau ada satu pertanyaan yang muncul dari sini bakalan saya share videonya, oke? Oke, gara-gara COVID-19 ini, nomor satu pertanyaan yang paling populer adalah yang pertama, kapan WHV buka lagi? Oke, ini banyak banget yang tanya. Kalau istilah kata sampai berbusa ya mulutnya, jelas ini sampai tangannya sampai udah pegel-pegel menjawab ya, karena pertanyaannya itu mulu. Hampir setiap hari ada pertanyaan yang kayak gitu. Jadi di sini saya menjawab guys, kapan WHV buka itu nggak ada satupun yang tahu, nggak ada. Mau anak WHV yang sudah bertahun-tahun, mau kalian tanya berkali-kali pun di grup nggak bakal ada yang tahu, karena kapan WHV buka itu yang tahu itu hanyalah Tuhan dan ya, imigrasi. Jadi please stop tanyain kapan WHV buka, kapan WHV buka. Caranya untuk tahu kapan WHV buka adalah, kalau kalian mau silakan DM ke Instagramnya si Mido, Instagram imigrasi. Silakan kalian DM di sana. Kalian mau teror tiap hari tanyain kapan buka, kapan buka. Bagus juga, mungkin siapa tahu dengan seperti itu mungkin imigrasi bakalan memberikan pengumuman kapan WHV buka ya. Tapi please jangan tiap hari DM saya kapan WHV buka, karena saya bukan yang punya imigrasi. Jadi saya nggak bakalan tahu jawabannya. Jadi jawabannya adalah silahkan follow Instagram Mido, Instagram imigrasi, dan tunggu pengumumannya di sana ya. Bersabar aja, oke? Pertanyaan yang kedua yaitu, sekarang masih susah cari kerja di Australia nggak? Ya, secara karena gara-gara COVID-19 ini ya, meskipun kondisi di Australia sudah membaik, tapi emang sebelum-sebelumnya agak susah cari kerja, tapi sekarang by the time udah mulai pulih sedikit-sedikit. Jadi employer itu sudah mulai mencari pekerja, meskipun memang nggak bisa dijamin bahwa bakalan gampang dapat cari kerjanya, karena orang-orang pun masih berusaha untuk settle dan berusaha untuk dapat pekerjaan. Orang-orang yang udah di sini ya guys, gampang-gampang susah, tergantung rezeki. Saya pun nggak bisa jawab itu ya. Tapi kalau melihat kondisi sekarang sih sudah lumayan oke, sudah banyak yang nyari-nyari pekerja. Nah, sehubungan dengan ini ada yang nanya nih, sehubungan dengan kerjaan ya, yaitu ke Australia dicariin kerja nggak? Nah, ini banyak banget yang tanya soal ini. Teman-teman, kalau kalian ke Australia pakai WHV, which is itu visa berlibur dan bekerja, atau istilahnya visa backpacker, jadi nggak mungkin kalian dicariin kerja, karena visa itu untuk berlibur. Tapi spesialnya karena kalian bisa sambil bekerja. Jadi ya, kalau kalian berlibur terus masa minta government yang cariin akomodasi, cariin tempat untuk jalan-jalan, kan nggak mungkin kan ya. Sama dengan WHV, itu program yang memungkinkan kita yang mau liburan ke Australia untuk bekerja. Jadi nggak mungkin government atau imigrasi di Indonesia nyariin kalian kerjaan, oke? Lalu pertanyaan yang ketiga, ada agensi ke Australia nggak? Atau misalnya WHV harus pakai agensi nggak? Seperti itu. Nah guys, saya ini apply visa semuanya sendiri. Jadi pas WHV sendiri. Jadi saya nggak ada rekomendasi agensi. Kalau WHV kalian bisa apply sendiri. Mungkin kalau kalian mau apply visa kerja, which is visa kerja itu nggak segampang ya, banyak hal yang harus kalian pertimbangkan. Mungkin bisa berusaha mencari agensi yang legal ya, bukan yang abal-abal yang mau masukkan kalian pakai visa turis. Jadi mungkin bisa, tapi itu saya juga nggak tahu karena saya nggak pernah pakai agensi. Yang saya pernah pakai agensi adalah ketika saya mau apply student visa. Nah, buat teman-teman kalau mau apply student visa, silahkan tanya agensi rekomendasi saya siapa gitu ya. Tapi kalau agensi untuk visa untuk kerja ke Australia, seperti kalau misalnya kan ke beberapa negara Asia yang lain, kalian bisa ada memang penyalur untuk TKI gitu ya. Kalau ke Australia nggak ada yang seperti itu guys. Terus ya, yang keempat, minta rekomendasi kerjaan farm kak.
Waduh, ini gara-gara saya pernah bikin video sama beberapa teman ya yang kerja di farm. Jadi ujung-ujungnya pada minta rekomendasi farm. Seperti ini guys, saya ini nggak pernah kerja di farm. Jadi saya nggak ada rekomendasi farm. I'm sorry to say that, but saya nggak pernah kerja di farm. Jadi saya nggak bisa ngerekomendasiin agensi-agensi yang mana. Jadi kalau teman-teman mau tahu informasi lebih banyak, silahkan join grup-grup WHV atau ikut join WHV FB. Di sana tuh banyak yang suka sharing tuh, oh ada lowongan kerja farm di sini, ada lowongan kerja farm di sana. Selanjutnya adalah umur 30 atau 31 masih bisa dapat second year nggak? Atau misalnya saya umur 30 masih bisa apply WHV nggak? Atau misalnya saya sudah mepet 30 bisa sampai 3 tahun nggak di Australia? Nah sebenarnya ini kalau misalnya kalian pakai logik kalian sebenarnya bisa sih kalian jawab sendiri guys. Tapi kadang-kadang mungkin karena kurang percaya ya, pengen dipercayakan lagi. Oke, yang pertama saya bakalan jawab dulu ya. Kalau untuk apply visa WHV, selama kalian belum 31 TED, jadi kalau misalnya kalian masih 30 tahun, 11 bulan, 29 hari, intinya tinggal 1 hari lagi nih, bisa baru 31, masih bisa kemungkinan granted seperti itu. Jadi mungkin masih bisa, tapi itu artinya kalian hanya bisa 1 tahun. Jadi kalau kalian tanya umur 30 dan 31 tahun, kira-kira bisa 3 tahun nggak ya di Australia? Otomatis nggak bisa, kecuali mungkin bisa kalau misalnya kalian masih 29 terus granted 29, kalian nyampe di sini langsung ke farm atau ke yang memenuhi syarat second year, lalu kalian langsung apply second year, mungkin kalian mepet-mepetnya masih bisa 2 tahun, tapi rasanya kalau kalian 29 agak susah untuk bisa sampai 3 tahun ya. Jadi ya itu ikutin syaratnya aja, nggak mungkin bisa dibelok-belokin kalau udah ada syarat ya guys. Lalu selanjutnya, visa turis bisa kerja nggak? Guys, di mana-mana visa turis itu nggak boleh kerja. Kalian masih ingat kan ya, saya bahas soal anak lulusan SMA kerja ke Australia pakai visa turis visa dan bla bla bla. Itu banyak banget komen-komen di sana yang berdebat antara bisa dan nggak bisa. Guys, di sini saya menyampaikan secara legalnya kalian nggak bisa. Kalau kalian mau nakal, kalian mau pakai visa turis untuk datang bekerja di sini dan which is itu ilegal. Kalau kalian mau ya monggo, saya hanya mau menyampaikan informasi kalau itu nggak bisa. Kalau kalian mau melanggar aturan ya monggo, seperti sama kayak Tuhan kan bilang ini nggak boleh, ini dosa, ini dosa. Kalian mau lakukan ya bisa aja. Kalian kalau mau berdosa ya monggo, seperti itu. Jadi tapi saya bakal menjawab bahwa visa turis nggak bisa dipakai untuk kerja di Australia, titik gitu aja. So ya, kalau ada yang bilang oh ini ada keluarga yang udah lama di sana kerja di farm dan bla 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 bla, ya it means dia kerja ilegal, which is resiko dan konsekuensinya ditanggung sendiri-sendiri, oke? Oh, ini ada pertanyaan yang mirip dengan ini ya. Umur 35 tahun, ada pengalaman di Indonesia 5-10 tahun bisa bekerja di Australia nggak? Seperti itu. Nah, ini nggak peduli kalian sudah kerja berapa tahun, beratus-ratus tahun di Indonesia, bisa kerja ke Australia itu tergantung kalian bisa apply visa atau enggak. Karena permit untuk bisa kerja di Australia itu adalah harus ada visa yang mengizinkan kalian kerja. Jadi saya nggak bisa jawab karena itu tergantung. Kalau misalnya kalian memenuhi kualifikasi visa tertentu, ya mungkin kalian bisa kerja ke Australia gitu loh. Tapi kalau mau kalian beratus tahun pengalaman pun kerja di Australia, kalau kalian nggak kualifikasi untuk apply visa apapun yang mengizinkan untuk kerja di Australia, otomatis kalian nggak bisa ke Australia. Seperti itu aja, simple ya guys. Dan ini yang sehubungan dengan visa ini juga ada juga yang tanya, Kak beneran nggak sih bisa bridging visa bisa kerja di Australia? Ini banyak banget karena ada agensi bodong yang mengiming-imingi kalau ke Australia bisa pakai bridging visa. Gini guys, itu udah gue jelasin ya di video sebelumnya. Gue jelasin lagi di sini nih ya. Bridging visa itu bukan visa utama sebenarnya guys. Jadi untuk bisa dapat bridging visa ini, misalnya kalian di Australia, terus misalnya ya sudah punya turis visa nih, dan kalian mau apply student visa. Nah selama kalian nunggu sampai student visa kalian granted, kalian bakalan dikasih bridging visa. Jadi bridging visa itu hanya penghubung, hanya penghubung antara visa yang satu ke visa yang lain kalau belum granted, seperti itu. Nah untuk tahu pas selama bridging visa ini kalian bisa kerja atau enggak, harus lihat dulu visa sebelumnya itu kalian apa, diizinin kerja nggak. Kalau visa sebelumnya nggak ingin diizinin kerja, di bridging visa most likely kalian nggak bakalan diizinin kerja. Visa turis nggak diizinin kerja, kalau di bridging visa kalian nggak bakalan diizinin kerja juga kalau apply-nya student visa, kecuali kalau misalnya kalian udah mulai sekolah. Kalau turis visa terus nge-apply visa apa lagi yang lainnya, gue nggak tahu sih bridging visa apa aja, pokoknya dia bakalan ngikutin visa lama kalian itu, oke?
Jadi bridging visa ada kemungkinan bisa kerja dan ada kemungkinan tidak bisa kerja. Itu tergantung dari visa lama kalian. Oke? Alright, sorry ya guys, tadi cahaya mataharinya kurang bersahabat, jadi harus disetting lagi. Oke, lanjut ya. Yang ketujuh adalah boleh nggak sih kak visa turis diganti visa student di Australia? Nah, untuk menjawab pertanyaannya ada dua, ada bisa boleh, bisa enggak. Karena kalau kalian di visa turis kalian nggak ada tulisan no further stay, artinya kalian boleh. Tapi kalau ada syarat itu, kalian nggak boleh apply visa yang lain. Bukan hanya visa turis, tapi visa-visa lain nggak boleh. Jadi kalau kalian pengen apply student visa dan kalian berharap biar lebih gampang, kalian mau ke Australia dulu pakai visa turis baru ganti visa student visa, ya berdoa aja semoga itu nggak ada. Dan biasanya ada yang lanjut tanya nih, nah gimana caranya nih kak biar nggak ada no further stay di visa kita. Itu sampai hari ini saya nggak tahu jawabannya, dan kalaupun kalian tanya-tanya ke agensi nggak ada yang tahu juga, karena itu tergantung dari Tuhan dan tergantung dari imigrasi, entah pertimbangan imigrasi apa dan gimana. Jadi nggak ada tips-tips untuk memastikan kalian nggak punya no further stay ya. Itu tergantung dari faktor laki kalian, jadi saya nggak bisa jawab untuk itu. Oke? Yang pasti kalau kalian punya turis visa dan nggak ada no further stay-nya di bawahnya itu, di bawah visa kalian, baru kalian bisa apply student visa. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-8, yaitu kak, kerja ke Australia harus bisa bahasa Inggris nggak sih? Ini pertanyaan gimana ya? Menurut teman-teman sendiri deh, teman-teman yang jawab deh. Menurut kalian kalau kalian ke negara orang mau tinggal di sana, kalian harus belajar bahasa mereka atau kalian mau pakai bahasa Indonesia? Seperti itu aja. Nggak mungkin kan kita ke negara orang terus kita mau pakai bahasa dari negara kita, terus siapa yang bakalan ngerti? Seperti itu. Ya memang meskipun sedikit-sedikit aja ngerti bahasa Inggris, nggak harus lancar yang castis yang ala sampai aksennya pun ala Australian atau ala British accent atau apapun, nggak perlu sampai yang harus kalian kehilangan aksen Indonesia kalian. Mau dibilang Inggris Jawa sekalipun dengan medok-medoknya, selama kalian bisa bahasa Inggris dan kalian bisa menyampaikan dengan baik dan orang yang di sini bisa mendengarkan dengan baik, menangkap dengan baik, ya monggo, itu nggak apa-apa. Tapi yang pasti kalian harusnya bisa bahasa Inggris, seperti itu. Karena gimana kalian bisa berkomunikasi, gimana kalian bisa ngerti tugas kalian apa dan sebagainya. Jadi kalau buat teman-teman yang bercita-cita untuk kesini, belajarlah sedikit, bukan hanya yes no, seenggaknya ya percakapan singkat meskipun dengan grammar yang amburadul ya nggak apa-apa, karena itu seiringnya waktu bisa diperbaiki. Saya pun bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus, tapi ya seiringnya waktu ala bisa karena biasa ya seperti itu, bakalan lancar kalian by the time. Yang ke-9 adalah gimana cara survive di Australia. Gimana cara survive di Australia? Ini survive-nya dalam hal apa ya? Yang pasti kalian harus punya kerjaan. Karena kalau kalian nggak punya kerja, gimana kalian bisa menghasilkan duit untuk bisa survive di sini? Gimana cara kalian bisa bayar rent, bayar uang makan? Kan nggak mungkin kan ya jauh-jauh ke Australia untuk jadi gelandangan, untuk kelaparan, kan nggak mungkin. Ya itu doang sih, cari kerja, dan kalau bisa perbanyak networking, perbanyak teman. Jadi ya meskipun jauh dari keluarga, jauh dari semua orang, masih tetap punya teman-teman yang bisa mendukung kalian untuk tetap survive di Australia. Oke? Apalagi yang lainnya, ini gue kurang silakan leave komen ya kalau kalian belum paham soal ini ya. Lanjut aja ya, terakhir, biar videonya nggak kepanjangan alasan. Oke, yang terakhir adalah tabungan atau uang yang bisa dibawa pulang dalam setahun itu berapa kak? Oh, banyak banget yang suka nanya soal tabungan ini ya, banyak banget yang nanya soal penghasilan. Pasti karena orang-orang pada penasaran penghasilan kita tuh berapa sih, benar-benar gede nggak sih, benar-benar seperti yang youtuber bilang nggak sih? Begini guys, semua soal payment itu semuanya sudah diatur oleh government di sini. Jadi sebenarnya kalau kalian mau googling, kalian bisa lihat sendiri. Misalnya kalian cita-citanya mau jadi housekeeping, cari searching housekeeping, gaji housekeeping di Australia itu berapa sih, itu bakalan keluar semua. Atau kalian mau jadi barista, gaji barista itu berapa sih? Atau misalnya kalian mau jadi akuntan itu berapa sih? Semuanya itu ada terbuka di websitenya di Australia sini. Jadi kalian tinggal masuk ke sana. Tapi mungkin secara generalnya berapa dalam setahun itu pun bervariasi. Kalau kalian datang dengan WHV, which is kalian boleh bekerja sebanyak-banyak mungkin, itu bervariasi banget guys. Teman-teman yang WHV yang dulu itu
ada yang mulai dari bisa bawa pulang hanya 100 juta sampai bisa bawa pulang 600 juta. Jadi nggak bisa jawab, karena itu tergantung dari rezeki kalian, tergantung banyaknya kerjaan kalian, tergantung sekeras apa kalian mau kerja, dan yang pasti tergantung rezeki dari Tuhan. Karena ya meskipun kalian bilang oh ya saya ini pekerja keras dan segala macam, tapi kalau memang rezekinya nggak ada di sana ya mungkin nggak bisa. Dan tergantung dari gaya hidup kalian. Beberapa teman-teman yang emang tujuannya ke sini datang hura-hura ya, datang untuk bersenang-senang ya, mau penghasilannya sampai 600 juta pun kalau semuanya dihabiskan di sini ya bawa pulang ke Indonesianya setelah setahun nggak banyak, seperti itu loh. Jadi itu tergantung banget, tapi yang pasti memang setidaknya kalau kalian bijaksana dan kalian mau bekerja keras ya banyak, lumayan lah ya, bisa dibilang jut-jut lah ya kalau kalian mau nabung dengan baik. Jut-jut, ratus jut ya, ratus jut. Anyway, segitu dulu menjawab pertanyaan hari ini, 10 pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya. Semoga cukup membantu buat teman-teman yang masih suka bertanya segala macam yang ada di sini. Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan lagi yang lain, silahkan leave komen di bawah, atau kalau mungkin ada informasi yang saya sampaikan yang kurang sesuai dengan pengalaman teman-teman yang udah ada di Australia, monggo dikoreksi. Oke guys, sekian informasi dari saya. Thanks for watching and I'll see you next video. Bye bye.